itu fungsi knowledge manajemennya sudah sangat kuat. Jadi bahkan ada hal yang seorang direktur SDM perlu lakukan itu dikonsultasikan ke pengelola knowledge gitu. Jadi mungkin itu salah satu pembelajaran dari kita. Pengalaman kami di Telkom, kesenjangan junior senior ini bukan hanya berarti seorang senior perlu selalu sharing ke junior, tapi seringkali juga sebaliknya. Di dunia digital ini pengetahuan tentang teknologi bisa jadi akan lebih cepat diserap oleh anak-anak kita. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada gadget baru kan yang lebih duluan tahu tuh mereka gitu. Kita masih takut-takut nyoba, mereka udah nyoba karena kemampuan dan karena mungkin ya dunia mereka ya. Jadi kesenjangan itu menurut saya juga sama. Itu mungkin yang sementara saya respon terhadap tantangan yang tadi. Jadi meyakinkan individu bahwa knowledge itu, pengetahuan itu bukan hak mutlak, sepakat. Tinggal bagaimana tekniknya kalau saya di kita, teknik untuk memungkinkan itu. Nah, saya sedikit kilas balik bagaimana corporate university itu di Telkom dibangun. Kita tahun 60, ini bahkan jauh sebelum saya lahir, sudah ada lembaga pendidikan telekomunikasi. Kemudian ada Lem Pusdiklit Bangtel, jadi penelitian, pengembangan, dan pembelajaran itu menjadi bagian dari pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Itu pernah menjadi bagian dari institusi yang di Geger Kalong 47 itu. Kemudian dipisah tahun 83, pendidikan dan pelatihan sendiri, penelitian dan pengembangannya sama-sama di Geger Kalong juga, tapi sekarang dipisah menjadi direktorat yang berbeda. Kemudian kita jadi divisi pelatihan, training center, learning center, dan saya yakin, tadi saya belum kasih selamat-selamat untuk teman-teman yang sudah punya Korpu juga sejak 4 November ya. Benar ya? 4 ya, November Pak. Itu ada MOU. MOU dengan Menpan. Dengan Menpan. Ya, selamat. Kami di 2012 Corporate University, dan saat ini Corporate University-nya masuk di era baru. Di 2016 ada CFU, itu Customer Function Unit, ya basisnya bisnis portfolio. Tadi kalau kata Pak Kepala BPSDM, kami juga berbasis portfolio mulai 2016 itu. Kemudian sekarang sebenarnya belum digambar di sini, ada era baru lagi Ibu dan kawan-kawan sekalian. Di area ini kita sekarang diposisikan oleh Kementerian BUMN sebagai digital hub. Jadi Telkom tidak hanya melayani Telkom sendiri, tapi juga menjadi bagian dari corporate university-nya BUMN yang lain. Saat ini misalnya kami ada 109 BUMN yang kami perlu layani untuk keperluan pengembangan digital mindset dan pengembangan skill inovasi. Dan itu mulai dari level direktur SDM-nya mereka, CHO-nya, kemudian level VP-nya, sampai ke talent milenialnya gitu. Nah itu peran yang kita mainkan sekarang. Kalau BPSDM Jawa Barat sebagai pilot project-nya di birokrasi, maka Telkom Corporate University menjadi digital hub-nya untuk BUMN. Mudah-mudahan kita bisa saling berdiskusi terkait itu. Ya, secara umum ini sambil kita perkenalkan bagaimana pengelolaan knowledge management dalam corporate university. Di corporate university-nya sendiri kami yang kita sebut sebagai prinsipal itu tidak lain di Dirut Telkom sendiri. Jadi Chief of Learning Organization Telkom Korpu itu adalah direktur utama gitu. Kenapa? Karena yang disebut sebagai corporate university adalah organisasi pembelajar, dan organisasi ini tentunya dipimpin oleh direktur utama gitu. Nah, di mana posisinya Senior General Manager Telkom Corporate University yang bertempat di Geger Kalong, Bandung. Nah, itu posisinya Vice Principal. Fungsi utamanya sebenarnya menjalankan administrasi dan proses-proses dalam corporate university. Tapi ownership-nya, kepemilikannya itu adalah Dirut. Nah, di bawahnya ada Dean. Dean itu juga
dikepalai oleh pimpinan unit bisnis yang bersangkutan gitu. Jadi direksi-direksi yang terkait. Din Mobile misalnya yang paling kiri, itu adalah Direktur Utama Telkomsel, karena dia yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis. Gitu. Memang secara administrasi, kemudian di bawah ada fungsinya Functional dan Leadership Academy, ada Mobile Academy. Mobile Academy itu ada Senior Manager. Nah, jadi Din-nya itu pengelola unit bisnis atau Head of Unit Business, sedangkan pengelola administrasi pembelajarannya itu ada di Senior Manager Mobile Academy. Nah, seperti itu kami mengelolanya. Kemudian fungsi knowledge manajemennya di mana? Di tempat kami, itu yang sebelah kanan bawah, agak mojok dia. Sengaja ditaruh mojok, Bu, karena maksudnya biar bisa melihat yang lain juga lebih banyak. Karena fungsi knowledge management dan case study center ini meliputi semua hal terkait pengelolaan akademi. Makasih Bu sudah ditunjukin mouse-nya. Makasih. Jadi kami melayani di knowledge management, melayani semua akademi. Layanan apa yang kita berikan ke akademi? Pertama, penyediaan platform pembelajaran. Nanti di belakang ada yang kita sebut sebagai KM infrastruktur. Tadi Pak Kepala BPSDM juga sudah menyebutkan infrastruktur sudah dibangun di sana. Iya, itu kalau di Telkom Korput tanggung jawab kami. Kemudian yang kedua, dan ini menurut saya jauh lebih penting, karena kalau infrastruktur bisa jadi dukungan teknologi banyak di sana. Yang kedua ini yang dukungan kita sebagai pengelola knowledge sangat penting, menyediakan sumber knowledge untuk dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sumber knowledge-nya itu apa? Di sebelah kiri ada group of faculty member, itu kalau di Bapak Ibu Widya Iswara ya, jadi itu kelompok Widya Iswara. Kami melakukan proses mengubah tacit knowledge-nya expert menjadi eksplisit dengan bentuk tadi ya, tulisan, video, atau audio. Nah, materi ini yang kemudian kita supply, kita berikan ke akademi gitu. Kemudian yang kedua, kami juga punya fungsi yang disebut sebagai konten kurasi, curation. Curation kalau kita lihat secara umum kan artinya kita mengambil berbagai materi yang tersedia, baik itu di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk kita sajikan ke para pembelajar. Jadi sumber knowledge kami tidak hanya dari group of faculty member atau Widya Iswara, tapi juga dari teman-teman expert operasional yang ada di Telkom. Kalau diperlukan, mereka diundang ke kelas-kelas, online kelas tentunya kalau sekarang, untuk menyampaikan langsung. Gitu. Kalau mereka sudah lebih dahulu merepositori atau menyimpan knowledge-nya di sistem kita, di database kita, di Kampiun kita misalnya, salah satu nama knowledge management system kita, maka tugas kami mengkurasi konten itu, kemudian memilah-milahnya, kemudian menyajikannya sebagai materi yang siap dipakai. Nah, itu fungsi kami juga gitu. Jadi secara umum ada dua, satu berbicara learning platform, penyediaan platform pembelajaran, yang kedua knowledge, konten. Dan kita juga saat ini lagi mengembangkan keduanya gitu, karena kita tahu dari sisi learning platform itu teknologi terus berkembang. Sekarang sudah ada artificial intelligence, ada machine learning, yang paling simpel ada bot yang bisa dipakai untuk interaksi pembelajaran, ada user interface yang menarik untuk orang belajar gitu. Nah, itu kita juga terus mengembangkan. Sambil kita coba kembangkan juga dan tentunya senantiasa dikembangkan juga di kontennya. Karena Bapak Ibu mungkin tahu Telkom dalam tahapan transformasi yang berkelanjutan dan sekarang kita tidak lagi sekedar telecommunication company, tapi menjadi digital telco. Digital telco artinya kompetensinya banyak nih yang perlu kita update nih. Kemarin teman-teman sudah definisikan digital skill matrix misalnya. Ada 70-an lebih skill yang harus dikembangkan di Telkom dan tidak semuanya sebagian besar bisa kita siapkan, tapi ada 1-2 yang mungkin perlu kita akselerasi penyiapannya. Nah, itu jadi tanggung jawab kita juga nih di knowledge management.
Kalau tadi istilahnya Pak Kepala BPSDM yang dikutip dari Pak Prof. Jan, mungkin pengetahuan masa depan. Ya, pengetahuan masa depan. Sepakat Pak, kalau kami di Telkom justru itu yang lebih dominan gitu. Karena transformasi ini membuat kita pengetahuan masa lalu memang tetap penting karena untuk memastikan performansi dan layanan yang kita kelola sekarang. Tapi kalau saya secara intuitif ngasih persentase, mungkin 80% itu sekarang kita konsentrasinya ke pengetahuan masa depan, Pak. Pengetahuan masa depan. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat kita terus bertransformasi, terutama kami di Korpo ya, Pak. Kalau teman-teman di operasional mungkin pengetahuan masa kini masih dominan, tapi kami di Korpo memang harus lebih banyak pengetahuan masa depannya. Karena kita percaya di unit Korpo maupun di human capital secara umum, fungsinya sekarang bukan lagi support. Kalau kita biasa mengklasifikasi fungsi di organisasi, ya kan ada fungsi marketing, fungsi inovasi, fungsi operasional, kemudian ada fungsi support. Kadang-kadang kan kita mengklasifikasi support itu apa? Keuangan, logistik, SDM. Nah, bagi kami SDM sekarang bukan lagi support, tapi SDM ini menjadi yang kita sebut, tadi Bapak sudah menyebut juga enabler. Jadi SDM ini enabler, karena kami di SDM yang memungkinkan talenta digital, kalau kami menyebutnya itu terbentuk. Dan hanya dengan talenta digital inilah yang bisa mendorong bisnis digital. Jadi itu secara umum Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dalam knowledge management dalam proses besar corporate university. Jadi corporate university-nya sendiri sudah di-align, sudah diselaraskan dengan bisnis, dan knowledge management menjadi jantung dari corporate university. Mudah-mudahan saya tidak terlalu melebihkan kalau saya menyebut jantung ya. Jantung itu artinya kan dia yang memompa darah segar ya. Dia yang memompa darah segar. Mungkin analogi itu yang saya pahami terhadap knowledge management. Tadi ada proses mengumpulkan knowledge, kemudian mengelolanya, menyeleksinya, melakukan proses improvement kalau ada yang bisa ditingkatkan. Meningkatkan knowledge itu tidak sekedar misalnya memvalidasi, memverifikasi data dan lain-lain, tapi menghubungkannya dengan knowledge yang lain. Karena dengan menghubungkannya dengan knowledge yang lain akan terbentuk knowledge baru atau bahkan wisdom. Dan begitu itu terbentuk, kita distribusikan lagi. Sama dengan bagaimana jantung mendapat suplai darah, yang kemudian darah itu ada proses pembersihan dan lain-lain, dipompa lagi ke seluruh tubuh gitu. Itulah knowledge management bagi kami. Itulah peranan penting kita yang mengelola knowledge bagi suatu organisasi pembelajar. Ya, slide berikutnya. Secara umum untuk corporate university sendiri operating model kita seperti ini, dan saya sangat yakin karena ini sudah sering kita sampaikan pada saat Bapak Ibu kunjungan ke tempat kami maupun mungkin Bapak Ibu sendiri belajar dengan konsultan corporate university. Ini proses ini kurang lebih sama. Jadi ada need diagnostik, kemudian design dan development, delivery dan deployment, dan pengukuran impact. Dan kalau kita bicara knowledge management itu menjadi bagian utama dari proses ini. Ya, ini kita akan ketemu lagi slide-nya lebih detail di belakang. Mungkin saya lewat dulu aja slide berikutnya. Ya, ini yang saya maksud slide lebih detail. Bapak Kepala BPSDM tadi sudah menyebutkan teman-teman di Jawa Barat menjadi pilot project, dan saya yakin ini sudah sangat dipahami dan saya mungkin tidak perlu menyampaikan secara detail. Nah, yang saya mau highlight satu aja, di bawah itu ada yang kita sebut sebagai Integrated Learning Management System, atau kita di Telkom Korpo ngasih namanya Cognitium LMS. Ini jadi salah satu hal yang saat ini juga sedang kita improve. Kenapa? Karena LMS-nya kita bangun berbasis filosofi pembelajaran yang sebelumnya lebih kita sebut sebagai static kurikulum. Static kurikulum itu kita sudah definisikan kompetensi apa yang diperlukan, baik itu melalui diagnosis dan lain-lain.
kemudian ada plan untuk pembelajaran, kemudian ya ngikuti proses yang di atas lah. Kalau terhadap proses yang di atas, ini alhamdulillah sudah sangat oke. Nah, challenge-nya sekarang, ini yang kami rasakan di Telkom, dan saya kira secara umum pada saat kita berbicara pembelajaran di era digital, ini kurang lebih sama. Challenge-nya tidak semua hal bisa kita definisikan di depan. Dan secara style pembelajaran, seringkali belajar bersama-sama itu sudah out of dated gitu. Kenapa? Karena setiap orang bisa berada di tahapan yang berbeda. Saya sering ngasih contoh belajar bisnis plan misalnya. Belajar bisnis plan. Kalau pola yang di atas, kita kan akan bilang, oke, baik, di satu unit ini mereka perlu memahami bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik. Kita ambil satu referensi utama, ternyata untuk bisa membuat perencanaan bisnis yang baik, orang itu perlu melakukan atau perlu memahami bagaimana melakukan environmental scanning, situation analysis. Kemudian setelah itu dia melakukan strategic formulation. Environmental scanningnya dia bisa pakai macam-macam model, kemudian dia tuangkan dalam SWOT analysis, dari situ dia bikin strategi formulasi, setelah strategi formulasi dia bikin detail bagaimana mendevelop rencana tindakan dari situ. Keterampilan lain yang perlu dia miliki, knowledge lain yang dia perlu miliki, misalnya background marketing, background financial, dan lain-lain. Secara umum dia perlu itu. Kemudian, oke, karena unit ini perlu, maka kita bikin kelas, kita undang 10 orang dari unit itu untuk ikut kelas. Di kelas kita bikin kurikulumnya dari A, B, C, D, E. Semua dapat materi yang sama dari pengajar yang sama gitu. Kenyataannya gimana Bapak Ibu? Yang kami amati dan kami rasakan, ternyata dari 10 orang ini beda-beda kemampuannya. Kita sih sudah coba mengklasifikasi, tapi bagaimanapun setiap orang kan bisa berbeda. Pertama, bisa jadi di sana ada master yang sudah lulus, taruhlah MBA misalnya. Ya bagi dia ikut kelas kita yang tadi membosankan tentunya. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia sudah 2 tahun belajar tentang itu gitu. Ngapain dimasukin kelas lagi untuk belajar hal yang sama? Mungkin dia tetap ikut sih, karena apalagi dulu sebelum pandemi ya, yang dinamakan training itu kan sama dengan refreshing ya. Benar ya Bu ya? Iya, hampir Pak. Iya, diajak training itu kan artinya dia udah nggak perlu kerja, kegiatan sehari-hari dia tinggal, malah ketemu sama teman-teman yang lain jadi refreshing ya. Dia tetap ikut aja sih walaupun dia ilmunya mungkin udah dapet gitu. Sementara di sisi yang lain bisa jadi dari 10 orang ini ada yang memang belum punya background sama sekali gitu. Jadi kebayang ya kita sebagai Widya Iswara, kita sebagai faculty member mesti mengelola kelas dengan keragaman seperti itu. Nah, itu yang coba kami improve. Jadi Integrated Learning Management System yang bawa itu sekarang di Telkom juga lagi proses. Kita akan senang banget kalau teman-teman dari BPSDM juga bisa bersama-sama mendefinisikan atau membangun sistem itu. Kita coba bangun apa yang disebut sebagai dynamic curriculum. Jadi dynamic curriculum itu esensinya gini. Tidak semua orang mendapatkan materi yang sama persis. Karena dia hanya mendapatkan materi yang memang dia perlu tahu. Nah, tekniknya bagaimana gitu. Alhamdulillah kita sekarang sudah terbiasa online. Dan kita terbiasa modular. Modular dalam arti ada materi yang bisa diikuti dan bisa tidak diikuti gitu. Nah itu yang sedang kita bangun sekarang. Kami juga masih eksperimentasi, kami juga masih di tahap awal, tapi alhamdulillah sudah dipercaya oleh 109 BUMN. Sekarang model kita ini lagi dipakai, Bu. Jadi semua direktur SDM-nya BUMN, 109 dari Sabang sampai Merauke, dari yang Pertamina, yang perusahaan yang paling besar, sampai garam misalnya, kan BUMN juga ada yang mengelola garam ya. Itu lagi belajar nih pakai metode dynamic curriculum. Nah, apa perbedaannya dalam konteks kita mengelola knowledge management untuk hal ini? Bagi kami ini jadi kesempatan, sekaligus jadi kesempatan. Karena dalam konsep dynamic curriculum itu kemudian kita combine dengan apa yang kita sebut sebagai user-generated content. User-generated content.
Karena kita tahu dalam kelas ini ada orang-orang yang sudah punya pemahaman yang jauh lebih tinggi, yang sudah punya pengetahuan yang jauh lebih tinggi, tentunya dia bisa kita ajak untuk sharing di kelas itu gitu. Untuk sharing di kelas itu. Teman-teman dari Telkom lah misalnya sebagai contoh, karena sudah tahu tentang transformasi digital, maka pada saat kita gabungkan dengan BUMN yang lain, dia yang ngasih tahu temennya tentang transformasi, dari perspektif dia tentunya. Oke, contoh yang tadi misalnya, kelas tentang membuat perencanaan bisnis. Nah, si anak yang sudah MBA tadi, bisa kita minta untuk sharing bagaimana mengelola pembelajaran atau bagaimana membuat bisnis plan versi dia gitu. Jadi sudah bukan versi buku. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan dynamic curriculum ini, peran kita sebagai pengelola knowledge atau kita sebagai Widya Iswara lah yang melakukan pengelolaan proses pembelajaran, menjadi lebih ringan atau lebih berat ya kira-kira Bapak Ibu ya? Sepertinya agak bertambah ya Pak Subhan ya. Iya Bu, sepertinya agak bertambah. Dan disitulah kalau saya bawa background saya, tadi Ibu menyebutkan ada Ramcharan, Marshall Goldsmith, di situ saya belajar coaching Bu ke mereka Bu. Saya belajar coaching. Dan kalau kita pakai pendekatan coaching, itu bukan bertambah Bu, tapi malah lebih membuat kita sistematis dalam arti gini. Saya sebagai faculty member, sebagai Widya Iswara, harus yakin bahwa it's okay not to know everything. Ya, jadi nggak ada masalah. Misalnya ternyata ada siswa yang lagi belajar yang justru lebih tahu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah ini kan berbeda dengan paradigma sebelumnya ya, di mana paradigma sebelumnya kan narasumbernya ya Widya Iswara itu kan, dia yang harus tahu semuanya, kemudian dia yang memberi informasi. Nah, di pola pembelajaran yang dynamic ini, it's okay kita nggak tahu, nggak masalah. Karena peran kita akan lebih banyak sebagai coach. Coaching dalam arti kita memfasilitasi terjadinya pertumbuhan, terjadinya growth, pemahaman dari peserta belajar. Kalau dalam membuat dia lebih cepat bertumbuh, maka dia perlu mencari materi belajar di luar yang kita kuasai, kita yang fasilitasi gitu. Kita yang fasilitasi. Kita yang menunjukkan. Kalau Anda mau lebih detail bagaimana menghitung IRR, lihat di video YouTube yang di sini gitu. Karena video YouTube ini akan sangat membantu Anda menjelaskan. Nah, itu yang lagi kita bangun, Bu, terus terang. Jadi makin menarik menurut saya. Knowledge management ini ilmu yang kurang lebih sudah 30 tahunan ya mungkin ya. Tapi makin ke sini makin menarik karena perkembangan teknologi digital membuatnya semakin canggih, dan pada saat yang sama kita yang terlibat juga perlu semakin menjadi manusia gitu. Kita bukan Superman yang harus tahu segalanya, kita adalah orang yang bisa memfasilitasi orang untuk tumbuh, bahkan walaupun kita tidak tahu ilmu yang terkait dengan konten yang mereka minta gitu. Yang penting kita tahu pedagogi dan andragogi dan lain-lain. Oke, slide berikutnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau respon mungkin ya Bu. Saya boleh terlalu Pak, mungkin bicara sendiri. Ya, sambil disela saja ya Pak Subhan ya. Iya silahkan Bu, ini kita sambil diskusi aja. Ya, sambil diskusi sudah ada yang mengajukan untuk mengajak diskusi. Ibu Dewi Yuliani, kami persilakan Ibu Dewi Widya Iswara dari BPSDM Pak Subhan. Maka Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak Pak Subhan. Izin bertanya, terima kasih Bu Moderator. Pak Subhan, ini saya nanyanya, Pak Subhan udah cerita, wah jauh banget, keren banget Pak. Kami ini masih awal banget Pak, seperti langkah-langkah bayi. Jadi saya balik lagi ke bagaimana Telkom Korpo itu awalnya membangun repository, mungkin ya kita sebutnya membangun KM itu. Apakah, tadi saya dengar soal kampion ya, walaupun belum detail banget Pak Subhan cerita, apakah itu apa? Jadi berarti semacam aplikasi ya Pak ya untuk menstrukturkan mungkin ya pengetahuan itu. Mungkin nggak nih Pak kalau kita nggak pakai aplikasi? Mungkin nggak ya? Pertama itu. Ini pertanyaannya maaf enteng-entengan banget tapi buat kami penting. Kemudian apakah penyimpanan itu perlu ditaruh di suatu perangkat keras begitu ataukah lebih baik di cloud saja Pak?
supaya maksud saya menghemat biaya gitu loh Pak. Itu yang pertama ya. Kemudian begini, ya tadi juga ada disinggung oleh Pak Subhan bahwa kami mendengar dari Pak Yan bahwa budaya belajar di Telkom itu udah sedemikian bahwa kadang ada produk baru itu datang dari diskusi di secara virtual begitu. Jadi satu melemparkan ide lalu diperkuat dan lainnya dan sebagainya pada akhirnya menjadi suatu produk baru. Bagaimana nih pengalaman membangkitkan atau membuat si atmosfer belajar itu bisa sampai kayak gitu? Itu pertanyaannya. Terima Bu Moderator. Ya baik, makasih Bu. Terima kasih. Ya. Pak Subhan langsung saja Pak. Ya baik, makasih. Saya mulai dari yang ketiga ya, budaya belajar. Makasih sudah diinfokan Pak Jan sebagai observer tentunya lebih objektif melihat kami. Tapi memang itu yang terjadi Bu. Jadi dari kita ada nanti di slide di belakang saya akan paparkan lebih detail. Sekarang kita kasih brandnya Amuba Bu. Amuba itu sel 1 ya, sel 1. Jadi idenya adalah bahkan dari satu orang karyawan pun itu bisa membuat produk yang akan menguntungkan perusahaan. Jadi bottom up innovation kita nyebutnya. Inovasi itu kalau kita create dari atas dari strategi perusahaan, tentunya supportnya pasti lebih tinggi. Tadi Pak Kepala BPSDM juga menyebut leadership kepemimpinan sebagai enabler. Ya itu kita akui. Jadi kalau datangnya dari dirut, datangnya dari bos, ya karyawan kan nurut ya Bu ya. Nurut pasti, karena dia tahu ini sesuatu yang oke, sudah direview dan lain-lain gitu. Nah yang jadi challenge kan, apakah mekanisme strategic planning ini kita nyebutnya, bisa mengcapture semua dinamika di pasar. Pengalaman kami tidak 100%, karena ada perubahan permintaan pelanggan yang mungkin kalau proses strategic planning itu kan terstruktur banget ya, sistematis ya. Mungkin perlu setidaknya 2-3 bulan kan untuk bisa dapat sesuatu yang sistematis seperti itu, karena kan semua input perlu didapatkan dulu, dievaluasi dan lain-lain gitu. Padahal ada dinamika yang bisa jadi berubah dari minggu ke minggu gitu. Dan itu kan yang dilakukan oleh teman-teman inovator kan di startup kan, mereka bisa lincah gitu bergerak. Nah kami mengadopsi itu Bu. Jadi budaya pembelajar kami itu sampai ke level itu, bahkan satu orang yang punya ide, kemudian dia bisa dorong ide ini sampai diimplementasi. Melalui apa ya? Melalui diskusi online seperti ini, melalui diskusi dia dengan temannya, melalui dia membaca perubahan dalam permintaan pelanggan dan lain-lain. Makasih Bu untuk yang ketiga, jadi bisa mengungkapkannya dengan baik karena ada data dari Pak Yan. Makasih. Kemudian yang pertama, kalau saya malah bertanya begini Bu, bahkan untuk pesan makanan aja kita pakai aplikasi, masa untuk sesuatu yang lebih serius seperti ini kita nggak pakai aplikasi Bu? Iya betul. Jadi ya mungkin pertanyaannya lebih begini, apakah aplikasi itu perlu kita kembangkan sendiri atau kita pakai yang sudah ada gitu? Nah, pilihannya sebenarnya banyak Bu, pilihannya banyak, mulai dari yang free. Ini rahasia tapi saya ungkapkan di sini aja. Telkom pakai yang free sebenarnya Bu. Oh, kita bisa ngikutin Bu. Ya kita pakai free, tapi memang free ini keunggulannya gini, karena kemudian saya nanya ke pejabat sebelum saya kan, Pak ini kan knowledge management system ini ada banyak di market kan. Telkom kalau bisa dibilang punya kemampuan membeli sebenarnya, tapi apa yang membuat kita membangun? Kata beliau gini, Pak Subhan, Telkom ini punya requirement yang spesifik sehingga kalau kita beli, itu bagaimanapun kita perlu customisasi juga gitu apa yang di market gitu. Jadi daripada beli kemudian kita bongkar-bongkar lagi, ya kita bangun aja dari awal gitu. Karena toh kita yang tahu konfigurasi yang tepat seperti apa gitu. Jadi itu yang kita lakukan Bu. Jadi kalau teman-teman dari korpunya atau knowledge manajemennya BPSDM Jabar pengen diskusi lebih lanjut, nanti kita ada tim yang bisa bantu. Ya, siap Pak. Kemudian, tapi kalau mau yang komersial paketnya juga ada sih Bu, kalau mau teman-teman di Telkom juga bisa duit. Kayaknya yang gretongan. Ya,
Kemudian yang ketiga, penyimpanan. Mudah-mudahan ini saya nggak salah informasi. Kemarin saya kebetulan nggak ikut eventnya, tapi yang saya tahu salah satu layanan Telkom sekarang kan ada yang cloud services ya Bu, cloud services, dan mungkin bisa dieksplor lebih jauh. Kalau nggak salah kan ada teman-teman account manajemennya ya, yang untuk Pemprov Jawa Barat ya, mungkin nanti bisa nanya ke account manajemennya. Itu bisa dimanfaatkan sih cloud yang Telkom itu. Saya belum tahu kapasitas dan lain-lain ya untuk keperluan teman-teman. Karena pemanfaatan cloud tentunya akan lebih fleksibel ya dalam sisi akses dan lain-lain. Kemudian dalam hal mengadopsi atau mengikuti perkembangan teknologi storage yang terbaru itu tentunya lebih mudah juga dibanding kita sendiri yang membangun ya. Ada keuntungannya tentu di dalam. Biasanya orang merujuk ke disimpan sendiri dan di luar itu terkait security misalnya. Nah kalau menurut saya teknologi cloud yang sekarang sudah sangat canggih security-nya, jadi kita nggak perlu khawatir lah. Kalau saya malah gini kadang-kadang mengistilahkannya, bahkan ada yang disimpan di YouTube pun nggak ada masalah gitu. Bapak Ibu ada knowledge yang disimpan di YouTube nggak? Banyak. Dan kan kita bisa pilih unlisted ya kalau di YouTube itu ya. Jadi kalau kita mau, kita naruh materi, misalnya saya mau ngajar nih, kemudian saya ada rekaman, misalnya di kantor nggak disiapin, misalnya kalau di Telkom alhamdulillah disiapin. Saya bisa taruh di YouTube, tapi saya unlisted. Unlisted itu artinya kalau saya bagi address-nya ke yang mau akses, baru dia bisa akses gitu. Dia nggak bisa di searching di YouTube. Jadi itu Bu, memang kalau bisa cloud, kenapa harus repot ya ngurusin sendiri. Bahkan banyak yang free juga sih sebenarnya. Ya, makasih pertanyaannya. Subhan, kalau berkenan satu pembelajar lagi Pak. Boleh Bu, boleh. Ada Ibu Tati Iriani, kami sama-sama pembelajar untuk Korpu. Ibu Wideswara Utama dari BPSDM Jawa Barat. Persilakan Bu Tati. Terima kasih Ibu Moderator, yang terhormat Pak Subhan. Ini kelihatannya kita dari kemarin itu dibikin terkejut terus Pak, terus terang saja ya, dari Pak Yan, dari Bapak. Jadi betapa kita itu memang harus banyak belajar banget nih. Pak Subhan, mungkin kita kembali, kalau saya mau menanggapi dan mungkin memohon penjelasan dari Bapak tentang learning value chain Pak. Yang Bapak kemukakan tadi. Kelihatannya sangat jelas sekali metode apa yang dilakukan itu bagi Telkom, mungkin bagi saya mohon maaf ya Pak ya, ini yang bikin Pak Kaban pusing nih pasti karena itu akan mudah diterapkan di one organization seperti Telkom Pak ya, karena kan semua kendalinya ada di tangan Bapak gitu ya, di satu tangan. Nah ini kami ini mengendalikan terus terang saja Pak, multisektor Pak, mungkin ada sekitar 46 perangkat daerah, kemudian juga multi level Pak kalau udah ngurus urusan itu. Nah kemudian ini yang terutama mungkin per organisasinya, ini mungkin kalau dibuat ada mungkin sekitar 40 lebih perangkat daerah. Nah kami kan BPSDM itu kan menjadi mesinnya ya Pak ya, mesin korpunya. Nah ini bagaimana mengendalikan supaya mereka itu dipastikan mengikuti hal-hal yang seperti ini Pak. Walaupun kami sedang juga nanti akan ada di bridging, kita akan punya narahubung dari BPSDM yang akan touch dengan masing-masing perangkat daerah untuk memastikan sistem ini dilaksanakan. Nah, kira-kira untuk menghadapi yang seperti ini tuh bagaimana ya Pak Subhan? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tati. Silakan Pak Subhan langsung ditanggapi Pak. Ya, makasih Bu. Sama Bu challenge-nya Bu. Bukan hanya Ibu, di kami juga challenge-nya sama. Kalau kami tadi di struktur mungkin minta izin balik ke yang struktur organisasi ya. Ya, ini. Kita satu organisasi itu Telkom, tapi kalau kita lihat ke anak perusahaan, Telkomsel itu kan semua organisasi yang berbeda Bu. Bahkan direktur setahu saya ya, fungsi knowledge, misalnya kita di Korpu itu nggak bisa
request langsung dalam hal administrasi, ya kita juga perlu semacam perjanjian kerjasama dan lain-lain gitu, karena entitasnya berbeda. Nah, yang kami lakukan di root-nya dijadikan DIN mobile dalam hal ini. Jadi secara korpu, mereka juga bagian dari korpu. Memang di kita, di bawahnya ada Mobile Academy, Senior Manager Mobile Academy. Nah ini kalau mungkin di Ibu disebutnya narahubung ya, narahubung, bisa jadi itu narahubung. Kita juga perkuat untuk yang organisasi yang sifatnya tidak ada DIN-nya, itu ada yang kita sebut sebagai Learning Account Manager. Ini juga fungsinya narahubung gitu. Perannya apa? Si Learning Account Manager ini yang memahami secara detail, kalau di konsep account management itu kita punya apa yang disebut sebagai account plan. Account plan ini esensinya gini, kebutuhan si customer kita ini dalam periode setahun lah, kita taruh setahun ini apa saja gitu, terkait dengan kinerja yang fokus di customer ya, izin Pak Subhan, ya, fokusnya di customer ya. Betul, fokusnya di customer. Jadi mungkin yang Ibu tadi perangkat daerah ini kan berarti customer Ibu ya? Ya, ada yang ngurus pertanian, ada yang ngurus sosial, Pak, seperti itu. Nah, ini kira-kira bagaimana mendrive perangkat daerah yang macam-macam itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini yang kami pakai, Bu. Jadi untuk yang bermacam-macam itu, setiap macam itu kemudian kita punya satu. Ada yang kita sebut sebagai akademi, ada yang kita sebut sebagai learning account manager. Karena satu orang inilah yang akan sangat paham apa yang diperlukan. Kenapa kita melakukan itu? Karena kalau kita dorong dari sesuatu yang baku, misalnya ini, kita mau bikin program pembelajaran yang baku, kemudian itu kita dorong ke semuanya untuk belajar, biasanya nggak dipakai. Karena memang kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Mereka tentu belajar sesuai dengan yang dia perlukan gitu. Nah, si narahubung ini memang perlu punya skill yang memastikan dia tahu nih perkembangan kebutuhan dari pelanggannya gitu. Jadi di bidang pertanian sebenarnya apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi dibutuhkan. Dan Bu bisa jadi satu daerah dan daerah lain berbeda ya. Jadi berbeda. Nah, itu terkait dengan bagaimana memastikan mereka mengikuti. Mungkin kalau bahasa saya sih gini Bu, bagaimana memastikan kita memahami apa yang dia perlukan, sehingga pada saat yang kita berikan itu sesuai dengan yang dia perlukan, ya memang dia nggak punya pilihan lain, ngikut, toh itu dia yang dia perlukan gitu. Oke Pak, sip. Ya, cukup Bu, tapi barangkali sementara Pak Subhan. Terima kasih Ibu Moderator. Sama-sama Ibu. Ya, kita baik. lanjutkan dulu Pak dengan penjelasan Bapak. Ya, baik. Silakan Pak. Baik, makasih Bu. Ini saya lanjut. Ini satu lagi yang unik di kami di Telkom Korpu. Dan ini kita sudah proses hak atas kekayaan intelektualnya, HAKI-nya. Integrated Learning Cycle. Ada 6 learning cycle yang kita definisikan. Kita tidak bangun sendiri tentunya, kita punya referensi yang kuat untuk ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu yang di knowledge management sangat kenal model yang sebelah kiri ini ya, yang SECI model ya. Nah ini sangat terkenal lah, basisnya knowledge management diantaranya ini. Dari Nonaka dan Takeuchi. Jadi ada 4 proses di dalam knowledge itu. Kemudian yang kedua kita pakai modelnya Bersin. Jos Bersin namanya. Jos Bersin ini punya learning method katalog dia nyebutnya. Tapi tentunya sebagai corporate university kita udah nggak pakai katalog kan ya. Karena katalog itu kan pada saat kita jadi learning center. Sekarang proses pembelajarannya berbasis apa yang memang diperlukan oleh pelanggan. Nah, kedua model ini kita kombinasi, kemudian kita lakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan praktek yang atau pengalaman kita sendiri, jadilah model integrated learning cycle. Ini belum kita update, mungkin akan segera kita update karena ini dilakukan sebelum pandemik. Sebelum pandemik, jadi kita membedakan tuh ada istilah in person dan online. Tapi sebenarnya sekarang kan semua delivery-nya bisa online tuh. Nah, tahapannya seperti apa? Angka satunya ini adanya di tengah bawah nih, di kolom kedua bawah, self-led learning. Jadi seseorang bisa melakukan proses belajar kapan saja dan di mana saja gitu.
Karena semua materi belajar sebenarnya sudah ada di sana gitu, sudah ada di sistem. Dia bisa memanfaatkan self-diagnostic tools, misalnya terkait dengan leadership-nya. Kita punya model leadership arsitektur, dan terhadap leadership, elemen dari leadership arsitektur, dia bisa menilai, dia bisa mengukur. Untuk saya dimensi ini sudah oke, untuk saya dimensi yang ini belum. Selain tentunya ada hasil assessment juga, karena Telkom juga punya assessment center, yang bisa dia pakai untuk mengukur dirinya dan mengidentifikasi yang mana yang perlu dia pahami. Kita menyediakan buku, kita punya digital library yang sekarang juga sedang kita improve, punya artikel, punya jurnal, akses ke jurnal yang bisa dipakai untuk belajar sendiri. Kita punya video, koleksi video yang kita buat sendiri maupun kita ambil dari luar, kemudian podcast. Kita punya directory expert, kita punya learning portal. Jadi esensinya setiap karyawan Telkom itu punya akses penuh terhadap pembelajaran, apapun yang dia inginkan. Kemudian, pola kedua adalah e-learning. Bedanya self-led learning dan e-learning, kalau self-led learning ini dia bisa lakukan kapan saja karena itu sesuai dengan waktunya dia. Kalau e-learning biasanya kita kasih periode tertentu. Misalnya dia bisa mengakses satu materi ini selama 2 minggu atau selama 1 bulan. Seringkali kita pakai untuk learning yang sifatnya mandatori seperti budaya. Di 2-3 bulan terakhir kan seluruh BUMN diminta mengimplementasikan budaya akhlak, amanah, harmonis, loyalitas, kemudian adaptif dan kolaboratif. Nah, kita buatkan tuh, karena kita punya sekian belas ribu karyawan yang harus belajar bareng kan nggak mungkin dipanggil online dengan model webinar seperti ini semua kan. Jadi kita buatkan aja online e-learning-nya. Dikasih waktu 2 minggu, dia mengakses materi itu, belajar sendiri, ada tesnya, ada pre-test, post-test, dan pada saat lulus ada semacam apresiasi ke dia bahwa dia sudah mengikuti itu. Kemudian model yang ketiga adalah classroom learning. Kalau sekarang kita lebih banyak model online learning dalam arti kita bikin kelas seperti ini. Jadi kita kenal istilah sinkronus, asinkronus ya. Asinkronus itu dia bisa berbeda-beda waktunya tergantung dia. Sinkronus itu kita janjian. Hari ini jam 10 sampai 12 kita belajar ini. Nah, itu yang dimaksud dengan classroom learning. Kita punya model yang facilitator lead seperti biasa kita lakukan di kelas tentunya. Kemudian ada yang model game based learning. Kemarin ada salah satu teman dari ITB juga yang mengembangkan game based learning. Kita ajak untuk melakukan eksperimentasi di tempat kita. Kemudian simulasi kita lakukan di situ. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, learning from other. Nah, ini model sharing session, kemudian model mentoring, coaching, kemudian apprenticeship ini dia magang. Magang itu dalam arti selama periode tertentu dia ke tempat itu untuk belajar hal yang dia perlukan. Kemudian ada model yang kelima, dialog. Ini kalau di teman-teman knowledge management tentu sudah familiar, community of practice ya. Ada satu materi yang perlu diselesaikan, ada satu case yang perlu diselesaikan terkait dengan pekerjaan. Kita ngumpul semua orang yang punya kemampuan di sana, punya expertise di situ, berdiskusi, kemudian mengusulkan solusi, kemudian ada rekomendasi, kemudian dijalankan, ada hasilnya kita review. Setelah ada hasilnya direview, kemudian kita tulis, kita masukkan ke portal knowledge management. Itu community of practice. Kemudian tentunya kita dorong juga teman-teman terlibat dalam asosiasi profesi, kemudian melakukan best practice sharing di luar. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekarang ini saya lagi proses belajar juga nih. Proses belajar apa yang kita sebut sebagai dialog. Jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu, kemudian dari diskusi kita saya dapat informasi juga apa yang perlu saya improve. Terakhir, online communities. Jadi kita juga memang mendorong kawan-kawan Telkom berbagi pengetahuan bukan hanya di lingkungan organisasi. Mereka berbagi pengetahuan dengan pelanggan, mereka berbagi pengetahuan dengan vendor, dengan supplier, mereka berbagi pengetahuan dengan teknologi provider. Kalau kami di Telkom ya ada vendor yang mensuplai teknologi dan hal-hal lain.
berbagi pengetahuan dengan konsultan, misalnya konsultan bisnis, berbagi pengetahuan dengan teman-teman kampus. Kita juga punya ikatan yang kuat dengan kampus-kampus di Bandung dan di Indonesia yang lainnya tentunya. Kemudian berbagi pengetahuan di media sosialnya gitu. Dengan cara ini kita yakini setiap orang itu akan punya kesempatan yang besar untuk bertumbuh gitu. Karena semua mode pembelajaran bisa dia lakukan dan semua itu bisa diakses dengan baik. Ya, slide berikutnya. Nah, ini apa yang kami lakukan atau apa yang kami jalankan. Ada leadership training, ada functional training, dan bisnis rekomendasi. Jadi ini mau share ke teman-teman bahwa yang namanya Telkom Korpu itu tidak sekedar proses pembelajaran dalam arti di kelas gitu. Tapi proses pembelajaran yang memang sangat terkait dengan bisnis. Bahkan kalau ada hal-hal tertentu yang diperlukan oleh bisnis dan itu perlu kita berikan solusinya dalam bentuk rekomendasi, ya kita bikin tim khusus untuk menyampaikan rekomendasi tertentu terhadap bisnis itu. Bahkan di beberapa hal kita juga ikut terlibat gitu dalam implementasinya. Misalnya kawan-kawan yang kemarin di marketing, di account management, ada pola pembelajaran yang kami rekomendasikan, kemudian pada saat teman-teman ke pelanggan, nah itu kita ikut mentoring juga gitu, ikut coaching dan mentoring terkait bagaimana mereka ke pelanggan. Ya, slide berikutnya. Ini untuk ngasih gambaran aja ke teman-teman, Telkom Corporate University ini di Bandung memang pusatnya, tapi kita punya juga di Medan, Learning Area 1, kemudian di Jakarta, Learning Area 2. Jadi yang di Jakarta memang fasilitasnya malah lebih kecil dibanding yang di Bandung ya. Kemudian di Bandungnya sendiri ada Learning Area 3, di Semarang 4, di Surabaya 5, di Balikpapan 6, dan di Makassar 7. Tentunya untuk kemudahan dan kenyamanan proses pembelajaran ini, terutama sebelum COVID nih, kita punya asrama, punya convention hall, dan lain-lainnya, ada banyak hal. Nah yang sekarang sedang kita intens untuk kembangkan memang digital learning facility. Bapak Ibu kalau di YouTube masih ada itu kalau nggak salah kemarin, waktu kita ada peringatan masuknya Telkom ke bursa saham di New York dan di London waktu itu dicobanya, itu kita adakan webinar tapi pakai model virtual class, virtual learning interactive classroom. Nah itu teknologi yang sedang kita uji coba juga di Telkom Korpu. Jadi kita lebih banyak pengembangannya ke arah digital. Slide berikutnya. Bisa slide berikutnya. Ya. Knowledge management system di Telkom sendiri relatif panjang ya, Bapak Ibu sekalian, perjalanannya. Ini yang secara formal sudah kita lakukan, kita mulainya di 2007. Di sana kita menginisiasi knowledge management policy dan framework. Tentunya sebelumnya sudah ada juga, tapi belum distrukturkan dalam suatu kerangka kerja yang sistematis. Nah, sejak 2007 kita punya kerangka kerja yang sistematis, dan di periode sampai 2011, knowledge management ini adanya di bawah unit human capital. Jadi ada asisten vice president waktu itu, levelnya di bawah human capital. Sejak 2012, pada saat kita membangun corporate university, kita sudah menyadari bahwa unit ini seharusnya memang atau idealnya memang menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin ini yang berbeda dengan teman-teman BUMN yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di BUMN yang lain ya, itu ada knowledge manajemennya dipisah dari korpunya gitu. Yang saya tahu kemarin kan kami di BUMN saling sharing ya. Ada satu sih yang BUMN besar yang baru digabung tahun ini gitu, AKM ke korpunya. Kalau kami di Telkom sejak adanya korpu memang sudah menyadari knowledge management ini perlu jadi bagian dari pengelolaan corporate university itu sendiri gitu. Jadi jangan dipisah. Karena kalau dipisahkan dua kepala bisa jadi nggak selalu selaras kan. Ini perlu satu kepala nih yang mengurusnya gitu. Ya. Dan nah, itu yang tertinggi ya Pak ya?
Iya. Yang posisi paling tinggi yang harus tanggung jawabnya ya Pak ya? Iya Bu. Memang ada hierarki di dalamnya, tapi dalam konteks pengelolaan knowledge itu harus selaras dengan pengelolaan corporate university-nya sendiri. Gitu. Kemudian sampai 2019 kita mengimprove lagi hal-hal yang terkait dengan knowledge management dalam Korpu. Nah, sejak 2019 dan sekarang sebenarnya masih berlangsung ya, karena kita beberapa kali iterasi, kita melakukan transformasi. Tadi sudah saya sebutkan di awal, Telkom sekarang, Telkom Korpu terutama, tidak lagi hanya melayani Telkom Group, karena kami sekarang diminta melayani keseluruhan BUMN. Nah, ini tentunya jadi challenge juga nih. Saya dengan Prof. Chan itu minggu kemarin ikut fokus group discussion dengan BUMN yang lain yang juga punya knowledge management. Nah, kita sekarang lagi berpikir untuk mengintegrasikan. Jadi kita akan punya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Saya senang banget kemarin pada saat diajak itu, bagaimana seluruh BUMN ini punya knowledge management yang terintegrasi, dan itu yang kita sebut sebagai digital hub. Jadi Telkom akan mengintegrasikan bukan hanya proses transformasi digital, dalam arti kita diminta berperan dalam membantu BUMN yang lain untuk transformasi digital, tapi juga dalam pengelolaan knowledge-nya. Karena tentunya sebagai sesama badan usaha yang dimiliki negara, misi kami kan sama sebenarnya, bagaimana memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia, bagaimana memastikan peran kami tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk society gitu, dalam hal ini untuk Indonesia. Nah, itu yang perjalanan kita. Nah, di sini sebelah kiri, balik ke yang tadi. Kami juga punya banyak challenge Bapak Ibu dalam implementasinya, makanya saya senang banget ada kesempatan diskusi, karena bisa jadi saya juga akan banyak dapat masukan nih dalam mengelolanya. Pertama, transformasi bisnis. Sudah saya sampaikan tadi ya, kami tidak sekedar mengelola telekomunikasi lagi, tapi menjadi DIKO, Digital Telco. Dan itu pertama, challenge yang kami rasakan, usia karyawan. Yang banyak senior yang akan segera pensiun, dan dalam konteks pengelolaan knowledge ini menjadi hal kritikal. Kita kemarin identifikasi ada sekian puluh critical knowledge gitu. Artinya gini, ada sekian puluh orang yang akan segera pensiun dan knowledge spesifik yang dia punya itu belum dikuasai oleh generasi berikutnya gitu. Jadi tugas kami yang sangat challenging saat ini itu. Memang nggak terlalu banyak, tapi ya Bu, kita mengalami hal itu. Kemudian yang kedua, ini kalau pengetahuan masa depannya nih, DIKO skill ini kan digital telco skill set yang masa depan perlu kita pastikan. Kita masih ada beberapa yang belum kita kuasai penuh. Dari 70-an lebih yang kita definisikan, ya mungkin ada beberapa yang masih perlu perhatian. Kemudian yang ketiga, memang ada kelangkaan sih, terutama di Indonesia ya. Kita kalau bicara kemampuan digital, kita mau cari di mana juga mungkin agak susah. Kalau kan kami di Telkom itu punya strategi membuild sendiri, jadi mengembangkan orang dari dalam. Kemudian borrow itu ya untuk proyek tertentu kita pakai orang luar. Ada yang buy jadi 1 build, 2 borrow, 3 buy. Buy itu kalau kita memang perlu orangnya sekarang ya kita hire dari luar gitu, profesional rekrut. Nah, challenge-nya tidak semua skill itu kemudian ada orang yang bisa direkrut gitu, karena di tempat lain kan dia juga diperlukan gitu. Nah, ini juga jadi challenge kami, bagaimana memastikan knowledge yang memang diperlukan itu kalau orangnya dari luar, paling tidak kalau orangnya nggak bisa kita hire, knowledge-nya kita bisa dapat gitu. Kemudian yang keempat, ini bicara waktu sih, bicara waktu. Jadi bisnis telekomunikasinya kurang lebih kita sudah tahu masa depannya tidak akan bertumbuh lagi, tapi digitalnya yang sangat besar peluangnya gitu. Jadi Telkom masih punya peluang yang sangat besar dengan satu persyaratan kompetensinya kita bisa dapatkan tuh digital telco. Nah, kita bicara waktu ini jadi challenge terbesar bagi kami di pengelolaan knowledge.
bagaimana secepat mungkin mendapatkan semua itu sehingga proses yang tadi, yang 6 tadi, self-led learning, e-learning, itu sudah terpenuhi semua kebutuhannya untuk terutama kompetensi masa depannya. Kami punya 23.000 lebih pengguna, mungkin tidak sebanyak Jawa Barat, ya Jawa Barat mungkin lebih banyak. Kemudian kita punya juga kantor di luar negeri, jadi ada Telkom di luar negeri yang juga perlu kita layani. Kemudian ada banyak sekali anak perusahaan, tadi mungkin pertanyaan apa namanya, yang tadi ya Bu, terkait dengan bukan satu organisasi, Bu Tati tadi ya? Bu Tati, iya. Iya betul. Ini juga kita alami sebagai challenge. Kemudian learning ownership, jadi kita sekarang punya keyakinan bahwa proses belajar itu memang tidak perlu didorong lagi dari unit SDM. Jadi ini sama, mungkin sama ya, kalau kita mau mendorong ini menjadi kebutuhan individu memang. Jadi bukan kita lagi yang meminta mereka belajar, tapi mereka yang meminta tolong disiapin bahan ini gitu. Kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita disuruh belajar sama kita mau belajar itu kan beda tuh. Kalau kita disuruh belajar ya rasanya beban kan. Tapi kalau kita memang menyadari sendiri saya perlu belajar ya kita nyari gitu. Kalau nggak nemu di sini saya nyari di mana gitu sehingga bisa belajar. Itu yang jadi challenge kami gitu. Silahkan kalau mau ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Baik Pak Subhan, sudah ada 2 penanya Pak yang mengajukan permintaan waktunya. Pak Hari Wahyudi dari Jawa Timur. Tolong singkat saja Pak pertanyaannya, silakan. Terima kasih Bu Moderator, selamat siang, salam sehat narasumber dan teman-teman semua. Nah, saya ingin mencoba belajar tentang Korpu dari aspek struktur organisasinya. Minta tolong host bisa menampilkan yang struktur organisasi di Korpu tadi, barangkali bisa memudahkan. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Subhan, ini struktur ini sifatnya struktur yang bersifat permanen atau formal, atau struktur yang sifatnya sebayangan atau fungsional. Tadi dijelaskan ada salah satu dekan itu merupakan pimpinan di Telkomsel. Artinya dia jabatan resminya itu di Telkomsel, kemudian di dalam Korpu ini dia didudukkan sebagai salah satu dekan. Artinya yang saya maksud dengan struktur bayangan seperti itu. Jadi ini lebih kepada tupoksi tambahan. Apakah seperti itu nanti mohon penjelasannya. Kemudian struktur ini ada 9 dekan, masing-masing dekan membawai masing-masing. Nah untuk knowledge management itu dibawahi oleh dekan yang apa? Yang khusus mentransformasi knowledge management karena era sekarang yang jadi tantangannya itu. Yang terakhir Pak Subhan nanti mohon ini kalau memang ini organisasi bayangan atau organisasi informal saya katakan begitu. Nah, kekuatan daya dorongnya seperti apa? Karena orang yang duduk-duduk di dalam struktur ini sebetulnya juga memiliki jabatan formal resmi di perusahaan yang merupakan anak-anaknya Telkom. Kira-kira seperti itu diskusi awalnya, nanti kalau ada waktu bisa diteruskan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hari. Kami persilakan Pak Subhan langsung menanggapi. Ya, makasih. Iya Pak, untuk yang DIN itu struktur virtual. Jadi memang DIN ini jabatan formalnya adalah direktur di masing-masing fungsinya ya. Ada di Root Telkomsel tuh yang mobile, strategic portfolio itu direktur perencanaan strategisnya Telkom, digital business tuh direktur digital bisnisnya Telkom. Jadi seperti itu. Kemudian knowledge management di bawah DIN yang mana? Knowledge management tidak di bawah DIN manapun Pak, karena dia melayani semuanya. Jadi di pojok kanan bawah knowledge management melayani semuanya. Kemudian reportnya langsung ke SGM TCUC. Jadi langsung ke Senior General Manager TCUC. Kemudian yang ketiga, daya dorongnya seperti apa? Nah, daya dorong ini tidak kita tumpukan semata struktur Pak. Karena kita pahami bersama yang namanya organisasi itu kan bukan hanya struktur ya. Organisasi itu ada proses bisnisnya, kemudian ada insentif sistemnya atau reward dan ininya. Kemudian yang paling penting culture. Nah, secara experience kita di Telkom,
yang menjadi daya dorong utama sebenarnya karena konsep korpunya sendiri, Pak. Tentu kita pahami konsep korpu ini adalah pembelajaran yang berbasis kebutuhan bisnis, bukan pembelajaran yang didorong oleh suatu standar kurikulum gitu. Artinya apa? Yang dipelajari di korpu adalah yang memang bisa mendorong performansi bisnis. Kalau saya sebagai pimpinan unit bisnis, kemudian ada orang yang datang ke saya bantuin kamu mencapai kinerja ini. Oh enggak saya? Ya saya enggak diminta approval pun, ya segera jalanin gitu. Karena kegiatan ini kemudian bisa membawa saya mencapai tadinya 100 jadi 120 misalnya. Nah itu yang menurut pengalaman kami jadi daya dorong utama, Pak. Jadi daya dorong utama. Challenge-nya memang adalah kita juga sama di manajemen dan di area lain kan ada yang kita sebut sebagai apa istilahnya itu kalau kita hanya bisa melihat dengan perspektif tertentu, miopi namanya ya. Jadi ada hal-hal yang memang apa istilahnya tuh di luar area observasi kita gitu, yaitu yang challenge-nya biasanya gitu. Artinya gini, dua orang mendekati satu challenge bisnis itu kan bisa punya dua persepsi yang berbeda ya. Nah itu, artinya kita datang ke DIN ini, sebenarnya ini permasalahan people, atau permasalahan proses, atau permasalahan sistem. Sebenarnya ini permasalahan skills yang tidak ada atau belum ada, atau permasalahan kecukupan orang. Karena itu kan solusinya berbeda, Pak. Kalau permasalahannya ini pekerjaannya sebenarnya sudah benar, prosedurnya sudah benar, tapi orangnya kurang. Karena volume pekerjaan yang sebanyak ini, itu idealnya orangnya 3. Sekarang yang ada di sana hanya 1 gitu. Sehingga dia tidak tercapai bukan karena skillnya nggak ada, tapi karena kecukupan orang. Nah, biasanya challenge-nya di sini, Pak. Diskusinya biasanya di situ. Jadi bukan masalah DIN-nya atau bisnisnya tidak mau terlibat gitu, tapi yang mana nih yang jadi prioritas. Dan saya kira seninya di manajemen kan itu ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana setting up prioritas dan itu yang akan membuat berbeda. Mungkin itu jawaban saya. Ya. Nambah sedikit bisa ya, moderator, sedikit saja. Berarti kalau di konsepnya Telkom, satu orang bisa menduduki 2 jabatan struktural. Satu, dia menduduki jabatan resminya di Telkomsel misalnya, dan jabatan kedua dia struktur di salah satu dekan di Korpu. Kalau melihat penjelasannya tadi kan begitu. Berarti kan ada satu orang menduduki 2 jabatan struktural. Saya ulangi, 1 jabatan resmi formal Telkomsel sebagai salah satu direktur Telkomsel misalnya, dan satunya jabatan struktural di Korpu. Nah, kalau model seperti ini kelihatannya kalau diterapkan di pemerintah daerah atau lembaga negara itu akan tidak mungkin, karena tidak bisa satu orang menduduki dalam 2 jabatan struktural yang sama. Satu, dia sebagai kepala BPSDM, kedua dia menduduki jabatan sebagai chief atau ketua Korpu. Itu tidak mungkin, lantaran itu barangkali ada semacam tantangan sifatnya bukan jabatan struktural, tapi ini merupakan tugas tambahan, atau saya katakan itu organisasi bayangan, tugas tambahan untuk sebagai jalan tengah supaya tidak ada 2 jabatan struktural dalam satu orang. Terima kasih. Baik, Pak Hari, mungkin ini sudah menjadi diskusi kami di awal-awal. Barangkali Pak Subhan untuk jabatan di pemerintahan daerah ini. Saya rasa Pak Subhan akan menanggapi atau? Oh ya, ini aja tadi mau meluruskan aja. Ini sifatnya virtual sebenarnya Pak, yang DIN itu ya, yang DIN itu. Jadi tidak struktural. Dalam arti gini, dia berperan. Kalau dia tetap secara surat keputusan jabatannya tetap sebagai direktur utama Telkomsel, tapi dia berperan sebagai DIN Mobile. Mungkin lebih ke perannya Pak, perannya juga. Ya. Artinya fungsionalnya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Subhan, Pak Hari. Ada satu pertanyaan Pak Subhan sebelum nanti Bapak lanjutkan menjelaskan yang dititipkan di chatroom Pak dari Ibu Novi Wijayaswara BPSDM Jawa Barat. Beliau mempertanyakan, tadi disampaikan ada learning from others yang salah satunya adalah magang. Nah, beliau bertanya teknik atau metode magang yang bagaimana yang efektif agar tujuan dari magang bisa tercapai dan apa saja yang perlu disiapkan.
Itu pertanyaan dari Bu Novi, barangkali Bapak bisa menanggapi. Persilakan. Baik, ya, di kami ada yang formal, ada yang informal. Formal itu dalam arti gini, kalau yang saya pernah buat pada saat saya di marketing, account management, ada yang kita sebut sebagai apprenticeship account management. Jadi satu orang account manager kemudian kita tempelkan atau kita tandemkan ke account manager lain yang lebih senior. Jadi dia ngikuti. Jadi memang itu formal. Kamu ngikutin dia misalnya dua bulan. Nah 2 bulan kurang lebih dia udah tahu apa yang perlu dia lakukan. Setelah itu dia bikin report. Yang lain juga yang pernah kita lakukan sifatnya global dari kita di Indonesia ke kawan-kawan subsidiary atau telkom yang di luar negeri. Itu pernah. Saya kebetulan pernah waktu itu ke Shanghai. Saya diminta ke Shanghai, kemudian di sana saya magang ke Bank Mandiri Shanghai. Jadi bukan hanya ke Telkom di sana, tapi ke Bank Mandiri. Kemudian di sana saya ngikutin sehari-hari seperti apa. Kemudian terakhir saya bikin laporan dan saya presentasi apa yang saya dapatkan dari itu yang formal. Nah, yang kalau informal ini juga bisa terjadi dalam bentuk gini. Expert yang misalnya perlu memahami. Sebelum saya ngasih materi tentang account management di suatu industri tertentu, saya perlu paham nih, sebenarnya yang jadi challenge mereka apa. Nah ini bisa secara informal saja, saya datang ke sana, ketemu atau online, diskusi dengan GM setempat, kemudian dari sana saya identifikasi, saya observasi, kemudian saya pahami proses seperti apa yang ada sekarang, nah itu saya bawa sebagai bahan. Mungkin secara umum seperti itu responnya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Bisa kita lanjutkan kembali ke penjelasan Bapak, Pak? Ya, baik. Itu saya kira untuk yang knowledge management history mungkin di slide berikutnya. Nah ini mungkin yang bisa dibilang esensi atau intinya bagaimana di Telkom kita mengelola knowledge, ya, mengelola pengetahuan. Pertama tentunya kita mulai dari tujuan organisasi ini sendiri gitu. Nah ini yang akan membedakan satu entitas knowledge management dengan entitas lainnya. Visinya apa? Visinya apa? Saya pada saat berdiskusi dengan teman-teman BUMN yang lain atau organisasi yang lain, itu sebagian ada yang bertanya gitu, kenapa Telkom dalam konteks knowledge-nya kok terbuka gitu? Dalam arti kan kita sering banget tuh sharing keluar, kemudian ada beberapa konten knowledge kita yang kita taruh di YouTube misalnya. Artinya kan orang lain bisa ngelihat gitu. Apa nggak khawatir misalnya dilihat kompetitor, dilihat siapa gitu. Kenapa? Karena visi kita, misi kita. Mungkin Bapak Ibu, ini saya highlight aja yang di visi, purpose, visi, misi ya. Telkom itu sudah secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan Telkom hadir ini bukan untuk diri Telkom. Jadi Telkom ini hadir untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera, berdaya saing, memberikan nilai tambah yang terbaik bagi semua stakeholder-nya. Kemudian visinya memang kita menjadi prefer digital telco, tapi kalau misinya mungkin bisa dilihat di sana ya, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Jadi bukan tingkat adopsi digital Telkom. Nah, karena kita punya visi itu, maka yang kita tekankan pertama adalah stakeholder value. Apa sih yang bermanfaat bagi Telkom sendiri tentunya, apa yang bermanfaat bagi karyawan, apa yang bermanfaat bagi pelanggan, apa yang bermanfaat bagi suppliernya Telkom, penyedia layanan bagi Telkom, apa yang bermanfaat bagi Indonesia secara keseluruhan gitu. Itu yang kita kelola. Bagaimana kita mengelolanya? Ada dimensi people-nya, ada dimensi prosesnya, ada dimensi infrastruktur. Nanti saya agak detailkan satu-satu di slide berikutnya. Dan tentunya yang sangat penting juga ada dimensi culture. Karena bagaimanapun proses pembelajaran perlu didorong oleh culture pembelajaran yang sesuai. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini yang kita kelola. Saya detailkan yang tengah, knowledge enterprise system, people. Tadi disebutkan oleh Pak Kepala BPSDM, sepakat Pak,
yang namanya leader itu memang perannya sangat penting. Kenapa? Karena pertama orang yang paling kelihatan di suatu organisasi itu leadernya. Benar ya Bapak Ibu ya? Orang yang paling kelihatan itu leadernya, karena leader tuh nggak bisa sembunyi sih. Seseorang yang diangkat secara jabatan formal sebagai kepala, sebagai direksi, itu nggak bisa sembunyi. Jadi dia mesti selalu dilihat dan terlihat. Apapun yang dia lakukan itu dilihat. Itu yang membuat dia sangat penting dalam inisiatif apapun. Kemudian yang kedua, karena dia punya otoritas. Karena dia punya otoritas. Pertama bisa jadi otoritas keilmuan. Dia menduduki posisi itu kan tentunya ada jenjang yang sudah dia lalui ya. Artinya secara keilmuan bisa jadi sangat kuat tuh otoritasnya. Kemudian dia punya otoritas yang sifatnya influence atau network misalnya. Dia biasanya sudah relatif lama di organisasi, jadi dia punya hubungan influensial, dia punya pengaruh lah secara sosial gitu. Dan terakhir yang paling penting, dia punya otoritas SK. Dia punya otoritas untuk secara enforcement menegakkan sesuatu gitu. Jadi itulah pentingnya leader gitu. Dia sangat terlihat, dia punya otoritas sehingga yang dia lakukan, yang dia inginkan, ya itu relatif bisa terwujud. Nah, di konteks ini, sistem kami menyatakan Board of Director itu Dean, tadi yang sudah kita diskusikan juga ya. Kemudian sekalian jadi Chief Knowledge Officer. Jadi semua di level itu punya peran juga sebagai Chief Knowledge Officer. Kemudian yang kedua yang juga penting dalam hal people adalah expertnya sendiri gitu. Expertnya sendiri. Karena kita sebagai Widya Iswara, kita sebagai knowledge expert yang diharapkan lebih memahami bagaimana memformulasi knowledge itu secara lebih baik. Bagaimana memformulasi data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, kemudian mendorong knowledge menjadi wisdom misalnya. Apa yang diperlukan gitu. Kalau data itu sifatnya hasil pengukuran, hasil observasi dan lain-lain, dipakai menjawab pertanyaan baru dia jadi informasi. Artinya kita yang memformulasi apa nih pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Satu informasi dikaitkan dengan informasi lainnya, membentuk suatu tatanan itu disebut knowledge misalnya. Nah, kita yang melihat tuh kaitan satu informasi dan informasi lain membentuk knowledge. Knowledge yang bisa dipakai memprediksi, dipakai mengestimasi, dipakai untuk menjelaskan, kemudian menjadi wisdom. Nah, kita yang perlu tahu tuh, itulah pentingnya Widya Iswara, itu pentingnya expert. Nah, yang ketiga juga sama pentingnya sih, knowledge creator. Creator ini boleh dari expert sendiri dan kebanyakan dari orang-orang yang memang melakukan pekerjaan sehari-hari gitu. Kemudian yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah knowledge user. Knowledge user. Siapa penggunanya? Ini sangat penting karena ini juga berpengaruh bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita mendistribusikan. Kalau kita tahu bahwa user utamanya itu adalah orang-orang di lapangan, tadi ya misalnya yang disampaikan Bu Tati tadi, pertanian misalnya, penyuluh pertanian nih, pengguna utama knowledge kita. Tentunya yang kita kumpulkan ya knowledge terkait apa yang mereka perlukan, dan mendistribusikannya tentunya kita nggak pakai webinar seperti ini. Karena bisa jadi mereka nggak bisa akses webinar, kita mesti ngasihnya apa misalnya? WhatsApp group. Jadi cara mendistribusikannya ya lewat WhatsApp group. Kemudian misalnya ada keterbatasan kuota data, ya kalau bikin video jangan bikin yang berat-berat gitu, bikin yang ringan-ringan, yang 2 menit gitu. Nah itu yang dimaksud sebagai memperhatikan knowledge user. Di prosesnya seperti apa? Kalau ini saya kira sudah relatif standar, Bapak Ibu juga melihat knowledge management di mana-mana sama, tadi Kepala BPSDM juga sudah menyampaikan, ada proses akuisisi, ada proses refinement atau improvement, ada proses sharing, ada proses utilisasi. Kemudian teknologi. Memang saya akui kami beruntung di Telkom karena basisnya perusahaan teknologi. Jadi alhamdulillah tidak terlalu bermasalah dengan penyiapan teknologi. Baik itu broadband infrastruktur, jadi setiap karyawan Telkom punya akses terhadap internet, tentunya punya akses terhadap materi pembelajaran yang kita simpan di cloud dan di internet. Kemudian kita punya knowledge management system yang kita bangun bertahap,
mulai dari tahun 2007. Kemudian secara culture kita punya The Telkom Way, dan sekarang kita punya core values dari BUMN, amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan detail yang sebelah kiri ya. Ini untuk mendeskripsikan saja apa yang sudah saya sampaikan. Nanti materinya silahkan kalau mau di-share, nggak masalah. Slide berikutnya. Ya, ini proses, ini juga sudah saya sampaikan tadi. Ini mendetailkan saja, jadi pada saat Bapak Ibu membaca mungkin bisa mengingat kembali. Yang sebelumnya, yang ya ini mungkin akan menarik karena kami tadi menyampaikan prosesnya sudah komprehensif, tentunya perlu aplikasi yang komprehensif juga gitu. Slide berikutnya. Biar mudah kita pakai analogi Google aja, karena Google kan Bapak Ibu sudah ini ya, akses terus ya. Jadi kami membuatnya seperti Google. Kita ada tools utamanya untuk searching di Google tentunya. Kemudian ada yang sifatnya kolaboratif, aplikasi-aplikasi lain yang terkait Google, ada Google Sheet, Google Docs, Calendar, Gmail, Google Drive, dan lain-lain gitu. Nah, kita juga membangunnya sama. Kita punya satu aplikasi Anchor yang kita sebut sebagai Cognitium, dan ini terus terang sekarang lagi proses di-improve lagi nih, karena kita bayangin sekarang perlu interface yang lebih simple. Nah, di sekeliling Cognitium itu kita membangun aplikasi lain yang mendukung yang lebih spesifik. Kita misalnya punya digital library untuk memungkinkan akses ke buku, e-book, kemudian akses ke materi lainnya. Kemudian kita punya Kampiun. Nah, Kampiun ini yang dari 2007 kita kembangkan sampai sekarang menjadi portal utama untuk knowledge sharing. Jadi orang menulis artikel setiap tahun diwajibkan, kemudian dia submit ke Kampiun. Dia menjadi narasumber dalam seminar seperti ini, kemudian sertifikatnya nanti dia submit ke Kampiun termasuk materi presentasi. Dia diminta untuk jadi coach, jadi mentor, kemudian itu dia submit ke Kampiun prosesnya ya, bukan isinya, karena coaching kan isinya rahasia, tapi prosesnya kemudian dia bisa report ke sana. Kemudian kita bangun Cognitium Video untuk konten-konten yang sifatnya video, ada podcast juga di dalamnya. Kemudian ini yang paling akhir nih DigiLearn yang atas. Nah, ini yang saya cerita tadi sekarang sudah dimanfaatkan oleh BUMN yang lain juga gitu untuk proses belajarnya. Secara sederhana mungkin kalau Bapak Ibu punya akses ke pembelajaran yang free, misalnya edx.org, Coursera, dan lain-lain itu kurang lebih sama. Atau Udemy itu kurang lebih sama. Kita bangunnya seperti itu. Slide berikutnya. Oh, ini sudah saya kira slide berikutnya. Ya, nah ini culture yang kita bangun. Jadi sistem, kemudian organisasi, kemudian proses itu tidak cukup. Karena culture inilah yang akan membuat semuanya menjadi dinamis. Culture yang kita bangun dalam konteks knowledge sharing, ini yang kita lakukan di awal-awal, sekarang sudah mulai kita improve lagi. Hack Idea awalnya adalah semacam festival inovasi. Setiap tahun, setiap karyawan kemudian mensubmit atau mengumpulkan ide improvement yang dia lakukan, baik untuk unitnya maupun Telkom secara keseluruhan. Kemudian kita bikin seleksi, yang terbaiknya kita undang, waktu itu belum pandemik jadi masih bisa ngumpul, kemudian menjadi selebrasi. Nah, itu yang disebut sebagai festival. Nah, yang kita lakukan sekarang, ini kita improve. Kita tidak perlu nunggu setahun sekali untuk submit ide. Setiap saat, sekarang namanya Idea Box, mungkin di slide ini belum ditampilkan. Idea Box itu setiap saat karyawan punya ide, ya disubmit saja gitu. Ada mekanisme di Idea Box itu yang memungkinkan dia, kalaupun dia hanya punya ide, dia tidak punya waktu untuk mengimplementasikan, ada orang lain yang kemudian bisa direkrut untuk mengimplementasikannya gitu. Sebaliknya, dia idenya tidak terlalu kuat. Begitu dia masuk Idea Box, dia lihat, oh ini ada ide menarik nih, saya punya waktu untuk mengimplementasikan. Maka dia akan menawarkan dirinya untuk ikut ke tim implementasi. Itu yang kita lakukan. Slide berikutnya. Ya, ini Amuba, ini yang sekarang juga kita dorong untuk dipakai di BUMN yang lain gitu. Konsep
inovasi yang tumbuhnya dari bawah. Berbeda dengan inovasi startup yang dia berada di luar birokrasi, Amuba ini harus bergerak di dalam birokrasi. Bagaimanapun Telkom ini punya sistem, punya struktur, punya mekanisme laporan keuangan, misalnya pertanggungan keuangan yang semuanya ada prosedurnya gitu. Nah, bagaimana membuat seorang yang punya ide bisa mengimplementasikannya di dalam struktur ini, di dalam hierarki, di dalam birokrasi, itulah Amuba. Slide berikutnya. Nah, ini juga kita lakukan. Kalau yang tadi lebih banyak ke internal, maka ini ke eksternal. Kita punya platform Expert Insight, kemudian Learn and Share with Telkom Korpu, yang kalau kita sebut tagline-nya itu persembahan Telkom untuk masyarakat pembelajar Indonesia. Jadi ini bagian dari keterbukaan kita, apa yang kita hasilkan di dalam Telkom, itu langsung kita share keluar gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat tadi, memang misi kami begitu gitu. Misi kami adalah membangun kemampuan digital Indonesia, bukan membangun kemampuan digital Telkom. Berikutnya. Nah, ini juga salah satu contoh kalau di teman-teman knowledge management biasanya nyebutnya knowledge cafe. Knowledge cafe. Jadi kita mojok di satu tempat tertentu atau waktu tertentu, ada yang melakukan sharing. Nah, di beberapa case malah kita minta mereka share bukan kerjaan kantor gitu. Jadi malah nggak boleh ngomongin kerjaan kantor nih kalau lagi sharing seperti ini. No, share yang hal-hal biasa saja gitu. Kenapa? Karena kita ingin menanamkan bahwa setiap orang itu sebenarnya punya sesuatu untuk dibagi. Kita tidak perlu sekolah tinggi dulu untuk membagi sesuatu. Bahkan seseorang yang dari pengalaman sehari-hari pun ada sesuatu yang bisa dibagi. Kalau nggak salah waktu itu ada yang bawa gitar tuh, berarti dia lagi bagi kemampuan dia terkait seni misalnya. Terus terang mungkin bagi ibu-ibu mungkin agak aneh, bagi bapak-bapak ya mungkin agak aneh. Ada yang pernah share cara apa namanya Bu? Apa? Make up. Oh, make up. Iya. Tutorial ya Pak ya? Ya, tutorial. Kalau sekarang kan banyak tutorial di YouTube, di Instagram, di TikTok. Nah, ini ya udahlah yang biasa ngasih tutorial. Kenapa kita lakukan itu? Karena bagi kita yang penting adalah kemauan untuk berbagi. Kali ini dia memang berbagi hal itu, tapi di kali yang lain dia memang sudah punya kebiasaan itu sehingga dia tidak segan-segan berbagi hal yang lain. Ini juga mungkin bisa menjawab challenge yang tadi ya, yang dari Bapak Kepala SDM ya, bahwa membangun kebiasaan berbagi itu tidak harus yang formal gitu, yang informal juga bisa dilakukan. Berikutnya. Ya, ini terus terang slide-nya masih banyak, saya lihat tinggal 5 menit lagi. Mungkin saya, karena materinya akan saya share ke teman-teman, nanti bisa silahkan kalau ada yang mau ditanyakan setelah sesi ini juga nggak apa-apa.